Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan. Pertahanan negara yang tangguh dapat dicapai dengan memanfaatkan teknologi siber, kecerdasan buatan dan satelit untuk informasi geospasial. Pertanyaannya, apa kebijakan paslon untuk mendapatkan akses teknologi dan pengembangannya guna memperkuat pertahanan Indonesia? Waktu menjawab selama 2 menit, Pak Anies, dimulai dari Bapak berbicara, kami persilahkan. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang, Harap tenang. mohon tenang, Harap tenang. harap tenang, Baik, kita akan lanjutkan. harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. Baik, ini adalah salah satu ancaman non-tradisional yang makin hari makin nyata dirasakan di Indonesia. Kita merasakan keluarga-keluarga kita, HP, komputer, menghadapi tantangan hacking. Karena itulah menurut kami perlu sekali kita membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius. Dan ini tidak cukup dengan memberikan tugas pada sekelompok orang. Satu adalah dengan membangun satu sistem yang komprehensif, perencanaan komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga termasuk komponen masyarakat. Yang kedua adalah pengadaan teknologi-teknologi terbaru, tapi kuncinya bukan semata-mata pada teknologinya, kuncinya adalah pada pelibatan semua secara semesta. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mekanisme untuk merespon balik apabila terjadi kondisi serangan, sehingga bisa memiliki kecepatan untuk recover, kecepatan untuk kembali dalam sistem ketika terjadi serangan-serangan cyber itu. Jadi menyusun ini, satu adalah melibatkan secara komprehensif, yang kedua menggunakan teknologi terbaru, yang ketiga sistem recovery yang cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi calon presiden nomor urut 1 dengan waktu 1 menit saat Bapak berbicara akan dimulai. Silakan Pak. Ya, sekali lagi ya saya berpandangan Pak Anies juga terlalu teoritis, semuanya bagus, indah, tetapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk 4 fakultas baru di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi, untuk menguasai sains, untuk menguasai artificial intelligence, untuk menguasai cyber. Bukan barang yang kita beli, kita harus kuasai know-how-nya, kita harus kuasai sistem yang harus kita pegang. Dan menurut saya itu adalah inti daripada masalah. Tidak hanya bicara-bicara yang baik-baik saja. Waktu sudah habis Pak Prabowo. Selanjutnya calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Baik hadirin, kami harap tenang. Hadirin, kami harap tenang. Silakan Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Yang pertama, kita mesti menguatkan BSSN. Dan kita penting untuk membuat security system yang baik. Bahkan selain membangun SDM dan infrastruktur yang baik, maka kecepatan internetnya dan coveragenya harus tinggi. Maka kalau kita kemudian membuat satu sistem infrastruktur yang bagus, jangan dikorupsi. Ini yang kemudian jadi persoalan. Maka tidak pernah selesai. Dan tentu saja LPDP itu punya potensi yang sangat tinggi untuk memberangkatkan orang-orang, anak-anak hebat ke sana. Namun demikian, ketika mereka sudah balik, mereka mesti diberikan ruang untuk bisa bekerja. BRIN bisa kita libatkan. Ya, mereka bisa membuat kolaborasi yang sangat bagus. Bahkan kemudian pengamanan di kepolisian, saya kira perlu cyber institution yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Dan kita perlu
duta besar cyber. Baik, masih ada sisa waktu. Ya. Baik, cukup. Dan sekarang Harap tenang. hadirin harap tenang, kita berikan kesempatan kepada 3 orang capres kita untuk berbicara. Kami persilakan pada Pak Anies untuk menanggapi 2 capres sebelumnya. Silakan Pak Anies, waktu Ya. 1 menit. Memang benar, membangun sistem itu salah satunya. Satu adalah perangkat lunak, satu adalah perangkat kerasnya. Dan itu salah satunya adalah seperti disampaikan terkait dengan sumber daya manusia. Persoalannya, kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Mohon tenang. Justru di situ letak problemnya. Jadi ketika anggaran yang begitu besar dialokasikan justru bukan untuk mempertahankan yang hari ini menjadi serangan paling modern yang terjadi. Ini adalah ancaman yang paling nyata dan dirasakan di seluruh keluarga, bukan hanya di sektor pemerintahan. Karena itu menurut kami, langkahnya investasi jangka panjang boleh, tapi manfaatnya itu baru dirasakan bisa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. Baik, masih ada waktunya Bapak. Waktu Baik, habis. terima kasih. Terima kasih. Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya, semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai. Bukan lagi teknis-teknis, tapi makin mengandalkan pada nilai. Itu yang membedakan antara kepemimpinan yang kompleks dengan yang sederhana. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Pak Anies. Sudah cukup. Cukup. Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Saya sependapat bahwa semakin tinggi, semakin kompleks, memang kepemimpinan itu butuh nilai. Nilai-nilai yang sangat fundamental. Pertama, nilai adalah cinta tanah air. Kedua, kejujuran. Ketiga, kebersihan yang Bapak bolak-balik ngomong. Harus memberi contoh. Tidak boleh korupsi dengan bentuk apapun. Jadi saya sependapat harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai. Ya. Jadi hubungan dengan etik benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Mohon. Dan harus cinta tanah air. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi. Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa. Kejujuran. Kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita. Polisi-polisi yang menjaga kita, kasihan. Kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Waktu habis, terima kasih Pak Prabowo. Mohon tenang. Bisa tenang dulu, Bapak Ibu, bisa tenang dulu. Oke, Mohon bisa tenang tenang. dulu. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dan pernyataan dari Capres nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Waktunya 1 menit, silakan Pak Anies. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus. Karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan,
Dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate. Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta, ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, waktu habis. Oke, harap tenang dulu. Kita lanjutkan acaranya. Kami persilakan Bapak Prabowo untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan. 1 menit, silakan Bapak. Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya. Karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih.